Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Novian Sanjaya, kelas karyawan manajemen B, NIM dengan NIM 3402190 Untuk tugas kali ini yang dari mata kuliah ekonomi manajerial membahas tentang membuat contoh kasus penafsiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, kita akan membuat sebuah soal di bawah ya dengan untuk kasus fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung ini dengan melihat pada dua perusahaan yang berbeda, tapi produknya sama, yaitu produk sepeda ya. Di sini ada data penjualan dari tahun 2001 sampai 2008 ya, penjualan produk sepeda di perusahaan Viva. Nah, di tahun 2001 harganya itu 10.000 dengan jumlah I-nya permintaannya adalah 200. Terus di akhir ya 2008 itu harganya 3 juta dengan jumlah 650. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang satu lagi ya dengan produk yang sama di tahun 2001 harganya 9.500 dengan jumlahnya 200. Kemudian di 2008 2.500 ya harganya dengan jumlah produksinya 800. Nah, ini ada, sebelum kita untuk membuat penafsiran kita harus membuat seleksi silang ya penjualan di sepeda antara dua perusahaan tersebut ya. Nah, ini bisa dilihat di tahun 2001 yang tadi yang perusahaan yang Viva ya yang 10 juta. Nah, yang paling bawah 2001 yang ini bawah. Nah, itu yang perusahaan satu lagi. Nah, ini diseleksi silang dulu ya. Biasanya seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat selanjutnya kita membuat bagaimana caranya membuat regresi secara manual. Nah, kita satu perusahaan dulu ya. Kita lihat dari periodenya dulu, bikin kolom ya periode M, terus harga, kolomnya P, dan jumlah quantity ya. Kalau P itu pakai X kodenya, kalau quantity pakai Y. Nanti ada XY. Nah, di sini saya tambahkan dikit ya karena terlalu banyak nolnya gitu, sehingga nggak cukup gitu di kertas, jadi ditambahkan di atas jadi dalam juta ya, dan juta untuk X kuadrat sama, terus dan Y kuadrat tidak ya. Nah, di sini yang dilihat semua dimasukin yang perusahaan Viva ya dari periode 1 ya sampai 8. Tadi jaraknya 8 tahun ya. Nah, yang satu 10 juta X-nya dan yang Y-nya 200. Lalu untuk XY-nya 2000 dipangkatkan itu dalam juta ya. Terus X kuadratnya 100.000 dan Y-nya 40.000. Nah, terus kita membuat sampai periode 8. Nah, kita jumlahkan di bawahnya pakai sigma X ya. Jadi total sigma X-nya untuk yang harga produk per N ya itu 52 juta. Kemudian untuk kuantitinya sigma Y-nya 3.200 pieces ya, unit lah kalau untuk sepeda ya. Nah, untuk sigma XY-nya adalah 13.150 ya dalam juta, tapi jadi 13.150 dikali 1 juta lah, jadi sekitar 13 juta. Nah, untuk sigma X kuadratnya 380. Nah, ini ya tambah kalau ini berarti 380 juta. Terus untuk sigma Y kuadratnya 1.450.000. Nah, sudah mendapatkan totalan dan tabel di atas, kita membuat rumusnya. Jadi untuk rumus regresi secara manual di sini adalah B sama dengan N sigma X dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Nah, jadi kita cari N nya, N nya itu kan 8 periode dikalikan sigma Y ya, sigma XY ya, itu adalah, itu kan tadi dalam
juta ya, berarti 18 miliar 150 juta ya. Nah itu dikurangi sigma X itu yang 52 juta dikalikan jumlah ya sigma Y quantity-nya 1200 per N, sigma ya 8 dikali 380 juta itu dari sigma X kuadrat ya, dikurangi sigma Y pangkat kuadrat ya. Jadi yang ini 3200 pangkat kuadratnya adalah 52 juta kuadrat. Nah terus untuk selanjutnya dikurangi, ketemulah rumusnya, hasil jumlahnya adalah 0,0630052389. Nah dibulatkan menjadi B-nya itu 0,068. A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N. Nah ini ya 3200 ya, yang ini sigma Y per 8. Jadi 3200 per 8 ketemunya 400. X sama dengan sigma X per N. X sama dengan yang ini ya 52 juta per 8 ketemunya 6.500.000. A sama dengan 400 dikurangi 0,063 yang tadi ya, ini pembulatan itu ya, dikalikan 6.500.000 yang X itu ya. Nah ketemulah hasilnya A sama dengan min 409,09778 dibulatkan menjadi min 409.720. Nah berdasarkan hasil tadi ya di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya di perusahaan tadi ya, DIPA Y sama dengan adalah min 409,720 dikurangi 0,063 X atau I sama dengan min 409.720 dikurangi 0,063 P. Nah ini di rumusan ini bisa kita untuk mengetahui permintaan di tahun berikutnya ya, di tahun 2009 dengan menambahkan berapa sih jumlah permintaannya, itu tinggal menambahkan dari yang tahun sebelumnya misalnya ini ya. Nah sekarang kita sama ya dengan agregasi manual dengan di perusahaan Alpi. Di sini ada N 1 sampai 8 periodenya, terus harga X sama ya seperti yang perusahaan sebelumnya. Nah terus kita pakai rumusnya juga sama, di sini penjumlahannya sama. Nah diketemukan jumlahnya min 91,6666 dibulatkan menjadi min 91,667. Nah A sama dengan Y dikurangi BX, terus sama dengan sigma Y per N ya, ini mencari ini ya. Nah, jadi Y sama dengan 4250 per 8 543,75. Terus untuk X sigma X per N, X sama dengan 48 juta per 8 sama ketemunya 6 juta. Jadi ya yang tadi ini hasilnya A sama dengan 543,75 dikurangi dalam kurung 6 juta kali min 91,666, ketemunya sama dengan 54,99456. Nah jadi berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa fungsi permintaannya adalah Y sama dengan min 54,99456 dikurangi 91,666. Q sama dengan min 54,946 dikurangi 91,666 P. Nah, jadi sesudah kita masing-masing tadi ya dibuatkan revisi secara manual, nah kita buatkan penggabungan analisis strategisnya yang tadi itu menjadi 2 perusahaan. Jadi yang perusahaan DIPA 1 sampai 8, nah ya dari yang periode yang nomor 9 sampai 16 itu adalah perusahaan yang aktif. Nah, sudah digabungkan, baru di sini kita pakai rumus ya, B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y. N sama dengan per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat.
Nah, dengan diketahui ya, nanti setelah kita jumlahkan dan hitung, nanti B-nya itu adalah 554,672 setelah dibulatkan. Jadi A sama dengan Y kurangi B X Y sama dengan sigma Y per N. Nah, jadi kan yang ini mah 16 ya, jadi 7.550 itu per 16 ketemunya ini ya. Nah, sudah jumlahkan semua dari dua perusahaan tadi ya. Nah, jadi kita bisa tahu kita regresi dua perusahaan itu adalah nanti di sini untuk ke Y-nya ada 471,875, untuk X-nya adalah 6.250, sehingga A sama dengan 3.446,226654 ya dibulatkan. Berdasarkan hasil perhitungan ya tadi ya, maka dapat diketahui fungsi permintaan di dua perusahaan tadi ya, digabungkan ya. Y sama dengan 3.466.226.654,554.672 X, atau Q sama dengan 3.466.226.654.672 P. Ini terlalu banyak titik dan angka nominalnya sehingga kalau disebutkan belibet gitu. Oke, untuk selanjutnya relasi produk momen, analisis relasi produk momen dengan menggunakan rumus N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per akar pangkat dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat kurung tutup kurung buka M sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kurung tutup kuadrat. Oke, atau di sini ya rumusnya ini ada N X Y sama dengan sigma X Y per akar pangkat sigma X Y kuadrat Y kuadrat untuk deviasinya. Nah, dari tadi ya kita diketahui dari perhitungan regresinya sigma X nya 100 juta, terus sigma Y nya 7.550, sigma X nya 40.400.000.000, sigma X kuadratnya adalah 710 miliar, terus sigma X kuadrat adalah 4.712.500. Nah, ini rumusannya tinggal dilihat ya. Nah, itu perhitungannya memang agak harus pakai kalkulator, kalau nggak pakai komputer ya, takut salah. Jadi kalau di potret di sini agak susah lah pasti, terus pakai perhitungan kalkulator. Nah, udah diketahui ya. Jadi R X-nya adalah 78,5600613851 atau pembulatannya adalah 78,560. Jadi kesimpulan dari analisis korelasi produk momen hasilnya adalah 78,5600613857 atau dibulatkan ya 78,560 jika dibulatkan. Nah, kita cari lagi koefisien determinasinya dengan rumus seperti ini ya, bisa dilihat rumusnya. Jadi di perusahaan kita dicari di perusahaan DIPA-nya dengan hasil R kuadratnya adalah 699,6. Nah, untuk perusahaan Alpi-nya sama, nanti hasilnya dengan R kuadratnya sama dengan 12.285.98,84. Oke, nah itu untuk mencari permintaan ya, permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Apabila penyampaian saya ada yang kurang, kurang dipahami karena saya masih belajar, mohon dimaklumi aja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.